Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak terjebak di lingkaran setan yang namanya menunda-nunda pekerjaan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas obatnya. Langsung dari sebuah buku super keren yang judulnya The Procrastination Equation. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Skripsi atau kerjaan penting udah di depan mata. Bener-bener mepet. Tapi entah kenapa, jari kita malah otomatis buka media sosial atau malah lebih seru nonton series sampai pagi. Hayo ngaku. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah kita semua. Nah, fenomena inilah yang akan kita bongkar habis-habisan lewat buku The Procrastination Equation yang ditulis oleh Piers Steel. Anggap aja ini semacam cheat code buat ngerti kenapa kita suka nunda-nunda dan yang paling penting, gimana cara ngalahin kebiasaan itu. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Oke, jadi menurut Steele, menunda-nunda itu sebenarnya adalah perang di dalam otak kita sendiri. Di satu sisi, ada yang namanya sistem limbik. Ini nih, bagian otak yang impulsif, yang maunya senang-senang sekarang juga, nggak mau repot. Nah, lawannya adalah korteks prefrontal, si perencana handal yang mikirin masa depan dan keuntungan jangka panjang. Prokrastinasi itu terjadi pasti sistem limbik menang telak. Inti dari buku ini tuh sebenarnya ada di satu rumus yang jenius banget. Sebuah formula simpel yang bisa kita pakai buat membedah kenapa sih motivasi kita itu bisa naik turun drastis. Dan ini dia nih, rumus saktinya. Motivasi itu sama dengan ekspektasi dikali value, terus dibagi impulsivitas dikali penundaan. Eits, tunggu dulu, jangan pusing lihat rumus ya. Ini bukan pelajaran matematika kok. Anggap aja ini kayak resep rahasia buat ngehack motivasi kita. Kuncinya gampang banget, kita cuma perlu gedein yang di bagian atas, yaitu ekspektasi sama value, dan kecilin yang di bagian bawah, impulsivitas sama penundaan. Simpel kan? Oke, sekarang ayo kita fokus ke bagian atas rumusnya dulu. Gimana sih caranya biar ekspektasi dan value dari sebuah tugas itu bisa kita naikin? Ekspektasi atau expectancy itu intinya adalah seberapa yakin kamu sama diri sendiri kalau kamu bisa nyelesain tugas ini dengan sukses. Logis kan? Kalau dari awal aja kamu udah mikir, kayaknya nggak mungkin bisa deh. Ya, kemungkinan besar kamu bahkan nggak akan mau mulai. Jadi, gimana cara naikin ekspektasi? Ada dua cara ampuh nih. Pertama, ciptakan yang namanya spiral kesuksesan. Maksudnya, pecah aja tujuan gede kamu jadi target-target super kecil yang gampang banget dicapai. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu target kecil, rasa percaya diri kamu bakal naik. Terus yang kedua, cari kemenangan pinjaman. Maksudnya, belajar dari kisah sukses orang lain. Bukan buat ngebandingin diri ya, tapi buat nunjukin ke otak kita kalau ternyata ini mungkin lo buat dilakuin. Oke, selanjutnya di bagian atas ada value atau nilai. Ini semua tentang seberapa berarti dan pentingnya sebuah tujuan buat kamu secara pribadi. Makin kamu ngerasa sebuah tujuan itu berharga, ya jelas makin gede juga dorongan buat ngerjainnya. Nah, buat naikin value, ada 4 tips Cito. Pertama, coba deh bingkai tujuan kamu secara positif. Ganti kalimat, aku nggak mau gagal ujian, jadi aku mau sukses dan dapat nilai bagus. Rasanya beda banget kan? Kedua, siapin hadiah kecil buat diri sendiri kalau berhasil. Ketiga, kalau bisa coba cari cara biar tugas itu jadi lebih menyenangkan. Dan yang paling krusial, selalu ingat why kamu. Alasan utama kenapa kamu mulai semua ini. Analogi ini keren banget buat ngejelasin poin terakhir tadi. Coba bayangin, ada perbedaan besar antara tukang batu yang ngerasa kerjaannya cuma nyusun bata jadi tembok, sama tukang batu yang ngerasa dia lagi membangun sebuah katedral megah. Kerjanya sih sama, tapi karena tujuannya lebih besar, nilai dari pekerjaannya itu jadi jauh lebih tinggi. Sip, bagian atas rumus udah kita taklukkan. Sekarang, giliran kita beresin bagian bawahnya. Gimana caranya nurunin impulsivitas dan menyingkat penundaan? Impulsivitas itu gampangnya adalah seberapa gampang kamu kegoda sama distraksi. Semakin tinggi tingkat impulsif kamu, semakin gampang juga kamu bakal bilang, ngerjainnya nanti aja deh, mending nonton dulu. Setiap kali ada godaan muncul. Buat ngatasin ini, yang pertama dan paling jelas, singkirin semua godaan. Jauhin HP, matiin notif, apapun itu. Kedua, jaga kondisi badan. Kurang tidur itu resep paling ampuh buat jadi super impulsif. Ketiga, bangun kebiasaan yang kuat, biar otak gak perlu mikir lagi. Nah, 2 tips terakhir ini unik banget. Coba deh lihat godaan secara abstrak. Misalnya, lihat donat coklat bukan sebagai kenikmatan lezat, tapi cuma sebagai gula dan kalori. Dan terakhir, coba pasangin distraksi sama hal yang gak enak. Misalnya, setiap kali mau buka medsos, paksa diri lakuin hal yang kamu benci dulu. Variabel terakhir di bagian bawah adalah penundaan atau delay.
Ini soal jarak waktu. Jarak antara sekarang dengan kapan kamu akan dapat hadiahnya, atau kapan deadline-nya. Otak kita itu paling males kalau hadiahnya masih jauh di depan sana. Jadi, senjata pamungkas nomor 1 buat ngelawan efek penundaan ini adalah pecah. Pecah proyek raksasa kamu jadi deadline-deadline kecil yang lebih dekat. Dengan begini, rasa lega atau hadiahnya jadi terasa lebih cepat dan motivasi kamu pun jadi nggak gampang kendor di tengah jalan. Nah, setelah kita pelajarin semua variabel ini, ada satu hal lagi yang super penting buat diingat. Tujuan dari semua ini tuh bukan buat ngubah kamu jadi robot produktif yang kerja 24/7 dan gak pernah istirahat. Bukan itu. Pierce Steele, si penulisnya, bahkan bilang sendiri di bukunya, banyak banget pecandu kerja yang di kemudian hari nyesel karena mereka kurang santai dan main-main. Jadi, intinya adalah nemuin keseimbangan yang pas buat kamu. Keseimbangan antara kerja keras dan nikmatin hidup. Oke, sebagai penutup, coba deh ambil waktu sejenak buat mikirin ini. Dari keempat variabel tadi, ekspektasi, value, impulsivitas, dan penundaan, kira-kira mana satu aja variabel yang paling jadi biang keladi masalah menunda-nunda kamu selama ini? Coba temukan satu itu dan mulailah perubahan kecil dari sana.